Kalau kamu cari anak manajemen dan akuntansi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari anak ekonomi, aku maju paling depan. Ekonomiku siap mutar denganmu. Wah, nungguin ya. Sabar. Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Tempat pembuangan akhir atau TPA Talu Melito terus meningkat menyebabkan daya tahan TPA semakin menipis. Meski sebenarnya TPA tersebut tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Priska Tamu. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ekonomi, jurusan Pendidikan Ekonomi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Geografi, dosen pengampu Ibu Rusia SPD MSc. Pencemaran sampah menjadi salah satu masalah lingkungan yang serius di Gorontalo. Produksi sampah mencapai 140 ton per hari, namun hanya 70 ton yang dapat diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Gorontalo ke tempat pembuangan akhir TPA Regional Talu Melito. Pencemaran sampah telah terjadi sejak lama, namun masalah ini semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas perekonomian di Gorontalo. Pencemaran sampah terjadi di seluruh wilayah, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Lebih tepatnya di tempat yang sedang saya kunjungi saat ini, di Jalan Taman Surya, Dembe Jaya, Kota Utara, Kota Gorontalo. Di sini terdapat sampah yang berserakan sehingga dapat mengganggu aktivitas pengendara karena bau tak sedap. Masalah pencemaran sampah sudah terjadi sejak lama. Masalah ini semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir karena meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas perekonomian. Semua pihak terlibat dalam masalah pencemaran sampah di Gorontalo, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga pelaku usaha. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana pengolahan sampah yang memadai. Masyarakat bertanggung jawab untuk memilah dan membuang sampah dengan benar. Sementara itu, pelaku usaha bertanggung jawab untuk mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Pencemaran sampah di Gorontalo terjadi karena beberapa faktor, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah dan membuang sampah dengan benar, kurang tersedianya sarana dan prasarana pengolahan sampah yang memadai, pemanfaatan TPA yang tidak optimal. Pencemaran lingkungan di Gorontalo dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, ekonomis, dan perekonomian daerah. Dampak negatif pencemaran lingkungan terhadap kesehatan masyarakat antara lain penyakit diare, penyakit kulit, penyakit pernapasan, dan penyakit kanker. Dampak negatif pencemaran lingkungan terhadap ekosistem antara lain kematian ikan dan biota air lainnya, kerusakan terumbu karang, perubahan habitat. Sampah plastik ini sangat sulit dikendalikan, sulit terurai, perlu daur ulang jadi bahan bernilai ekonomis. Penanganan sampah harus komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Harusnya pemerintah juga memperhatikan hal-hal kecil yang dapat memicu timbunan sampah. Satu contoh, larangan penggunaan kemasan atau wadah plastik sekali pakai di lingkungan pegawai negeri. Untuk mengatasi masalah pencemaran sampah di Gorontalo, diperlukan upaya dari semua pihak. Berikut ini adalah solusi yang dapat dilakukan. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilah dan membuang sampah dengan benar. Pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana pengolahan sampah yang memadai seperti tempat sampah, TPS 3R, dan TPA. Pemerintah dan pelaku usaha perlu bersinergi untuk mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai.
Dengan adanya upaya dari semua pihak, diharapkan masalah pencemaran sampah di Gorontalo dapat teratasi dan lingkungan Gorontalo dapat terjaga kelestariannya. Cara mencegah adanya sampah yaitu dengan cara mengelompokkan sampah, mendaur ulang sampah, memanfaatkan sampah, dan melokalisasi sampah. Di negara-negara maju biasanya sebelum sampah dibuang dilakukan pengelompokan sampah berdasarkan jenis dan wujudnya sehingga mudah untuk didaur ulang atau dimanfaatkan. Cara mengelola sampah dengan baik yaitu memisahkan tempat pembuangan limbah jenis organik atau anorganik, mengganti alas plastik dengan koran atau kardus, mengubah limbah organik menjadi pupuk kompos, mendaur ulang limbah organik kering, membersihkan sisa minyak jelantah ke instansi pengelolaan minyak